so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jagat Dita Motor Channel, Jagat Mekanik Channel. Baik pemirsa, pada kali ini kita ada kasus Shogun RR ya, Shogun 125 RR ya, motornya kayak gini, atau bisa disebut juga biasanya tuh Shogun robot. Ini ada kasus menarik ya. Di sini saya ingin membagikan sedikit bagi para pengendara Shogun 125 ataupun pengendara motor Suzuki. Oke. Jadi motor Suzuki itu terkenal suaranya itu halus, tarikannya enak. Setelah itu apalagi? Nah, pokoknya terkenal nyaman dikendarai ya. Nah, pada kasus motor ini itu ya untuk hidup masih gampang. Tapi kalau mesinnya masih dingin, hidupnya itu enak, langsam, dilepas gasnya gitu kan, itu kadang-kadang langsamnya turun, mati, nanti dihidupkan lagi agak susah sedikit, habis itu hidup lagi, mati lagi, kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah panas, ini motor enak, dan kendalanya ketika kita tuh mau parkir, mau berhenti, itu kadang-kadang motor tuh ya pas kita berhenti, pas motor itu langsung mati ya, itu gitu ya, kasusnya seperti itu. Jadi saya tanyakan ke yang punya motor, bang, ini kan motor udah lama usianya, bloknya masih original? Masih. Oke, blok masih original dalam artian pistonnya ya, sehernya, ini seher masih original, seher masih original. Udah servis? Udah, katanya. Karena motor udah cukup tua, kita sarankan udah overhaul untuk bersihin ruang bakarnya. Udah pernah, tapi baru sekali dan udah lumayan lama, katanya. Nah yaudah, kalau gitu kita coba cek ruang bakar, kita bersihkan, nanti kita sekir lagi klepnya. Ayalah sekir, karena kemarin itu belum disekir, kata yang punya motor seperti itu. Dan akhirnya saya putuskan untuk ya dibuka lah, namanya mau disekir ya kan. Kita temui, nah ini dia, ini kerak di ruang bakar udah banyak ya, di sini di kubahnya ini udah banyak, di kubah headnya. Tapi di piston nih, di piston itu belum terlalu banyak. Mungkin gambarnya kurang jelas, nanti piston kita cabut sekalian, sekaligus kita kasih tahu sama kawan-kawan semua gimana cara memeriksa kondisi piston dengan kondisi silinder bloknya. Nah setelah dibongkar itu, ini belum di ini ya, untuk dekselnya ini belum dibersihkan ya, belum dibersihkan. Nampak ya kerak-keraknya itu, nampak kerak-keraknya, nampak hitam sekali dan lumayan tebal. Ini sini kita mau kasih lihat kondisi bloknya ya. Ini kondisi bloknya udah mulai bergores, bagian punggung pistonnya. Ingat ya, ini kan sebelah kiri nih, karter sebelah kiri untuk rantai temeng, kondisi kan seperti ini. Nah, ini untuk setelan temeng, berarti ini bagian yang atas. Nah ini bagian atasnya, ini punggungnya udah cukup baret, jelas ya, punggung udah cukup baret. Tapi untuk yang lainnya itu masih bagus tuh, nggak terlalu baret. Saya sarankan untuk ganti piston ini di karter, tapi orangnya nggak mau, karena kalau di karter kan berapa biayanya gitu kan ya, tinggal beli piston ori sama upah karternya. Karena yang punya itu bilang, nanti takutnya cuma 2 tahun tahannya, nanti aja lah kalau abang ada rezeki membelikan blok set sama pistonnya yang baru, jadi bisa tahan 5 tahun bahkan lebih, kata dia kayak gitu. Oke, nggak masalah. Nah jadi di sini saya mau bagikan, motor ini udah disetel karburatornya enak, gasnya ditinggiin juga, kadang sering mati-mati dan langsung itu kadang-kadang naik turun. Nah itu dikarenakan biasanya tuh klep ataupun ruang bakar udah penuh, terus tuh bisa jadi klepnya bocor. Nanti kita kasih tahu ya gimana cara ngecek kebocoran ala saya mekanik rumahan, mekanik yang baru belajar. Dan juga kita kasih tahu setelah disekir itu nanti seperti apa. Ini kondisinya kotor ya, hitam kotor. Nah udah jelas ini keraknya banyak, nanti kita bersihkan. Dan ini nampak juga ya piston
keraknya seperti apa. Tunggu, kita fokuskan dulu. Ya, ini piston masih sedikit keraknya. Untuk blok sekali lagi ya, kita tayangkan ini dari luar, dari bagian depan. Ini sebelah atas, ini bawah, dan ini atas. Bagian atasnya dari belakang lebih jelas, ini bawahin. Nah, nih kelihatan ya, kelihatan lah. Nah, itu dia, kelihatan bekas punggung pistonnya yang kurang pelumasan. Memang motor ini pernah kekurangan oli karena telat ganti oli, terakhirnya udah nggak enak dibawa, dibuka olinya tuh tinggal sedikit. Dan orangnya ini selalu ganti oli itu sendiri, jadi nggak perlu ke bengkel, atau ya kan ganti oli itu gampang ya, tinggal dibuka olinya, habis itu kita pasang lagi gitu. Oke, gimana kelanjutan motor ini? Saksikan video ini sampai selesai. Oke bro, jadi gini, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan sedikit berbagi ya, ala saya, ingat sekali lagi ini ala saya. Bagi kawan-kawan yang udah senior, yang udah lebih pro, nah itu saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, tapi buat yang masih sama-sama ingin belajar, nah kita bisa ya sama-sama belajar. Jadi di sini ini klep untuk minyak dan ini klep api, atau ini klep in, ini klep X. Caranya kalau mau lihat kebocoran settingnya ini, kebocoran sekiranya ini klep masih ini ya, masih banyak kotorannya ya, masih banyak kotorannya. Cara yang paling mudah itu kita masukkan bahan bakar ke dalam intake-nya. Perhatikan ini bersih ya. Kalau misalnya nanti ada yang merembes berarti ada kebocoran kompresi. Oke, kelihatan ya, kelihatan ada yang merembes gitu ya. Ini adalah bensin yang mulai merembes, itu diartikan sekiranya ini mulai bocor. Baik, ini untuk kasus klep in, klep masuk. Nah, setelah itu bensin yang di sini kita buang. Nah, kita buang dulu. Oke, selanjutnya kita balik. Ingat ya, ini tadi di klepnya kan belum ada yang naik tuh, belum ada yang ke atas, belum ada yang menguap. Ini kan udah ada yang menguap nih. Jadi kalau ini basah, ya masih bisa kita lihat indikasinya. Kalau emang ada kebocoran, pasti dia ada yang naik ke atas. Oke, kita isi dulu. Ya, kelihatan ya, langsung. Nah, inilah yang membuat motor Shogun 125 ini sulit langsam ketika dia dingin, tapi kalau udah panas itu motornya enak. Langsam itu enak. Tapi sekali lagi ya, walaupun langsamnya itu enak, tetap aja dia ada penurunan performa. Langsamnya itu naik turun, ya kayak motor-motor mau mati gitulah, naik turun nggak jelas. Ini bukan setelan klepnya yang ini ya, bukan setelan klepnya yang nggak bagus, tapi emang sekiranya nggak bagus. Di setel ini perhatikan ya, ini noken udah kita lepas gitu, noken udah kita lepas, sudah bisa dipastikan ini klep menekan dengan sempurna. Kalau noken belum dilepas kan ada kemungkinan kondisinya noken masih ada sedikit menekan klep sehingga klepnya masih belum rapat, tapi ini tidak ya, ini noken sudah kita lepaskan. Oke, terindikasi ya kebocoran. Ini dia masalahnya, masalah utama. Nah, ini ember cucinya kita turunkan dulu. Ini saya udah pegang piston, ini yang saya katakan tadi. Ingat, piston untuk motor Suzuki ataupun yang ada tanda titiknya ini selalu menghadap ke bawah atau ke klep X, buang. Nah, di sini kita perhatikan bagian punggung atasnya ini, pistonnya udah mulai bergaris-garis, udah mulai cacat-cacat ya. Sementara yang bagian bawah masih bersih. Ya, diginikan tuh masih terasa tuh lancar. Kalau ini diginikan, seret, ini terasa gerenjel-gerenjel gitu ya. Ya, paham ya? Ya, harus paham. Oke, nih kita lihat ya. Nah, dan sini tuh tengok. Oke, untuk kerak belum terlalu banyak.
karena yang sudah pernah dibersihkan. Kemudian saat dibuka, nih kondisi pen piston. Kalau pen piston udah kayak gini, ini udah ada kausan ya. Ini kelihatannya udah ada kausan di sini bergaris-garis. Ini otomatis pergerakan piston untuk naik turun kayak gini pun, nah piston ini kan untuk naik turun gini juga sedikit terhambat ya, karena ada nih. Kalau pakai kuku ini terasa nih. Tapi kalau pakai tangan di gini kan ya kurang begitu terasa ya, kecuali tangannya betul-betul sensitif. Tapi kalau pakai kuku ini terasa dia. Ada agak ngejelegong gitu. Oke, ini kita taruh sini dulu. Oke, gimana caranya kita mengetahui piston di sini ini udah lobok atau belum? Caranya, ini kita lepas dulu nih ringnya nih. Tapi ingat ya, kalau saya itu ngelepas ring, itu saya letak di atas papan seperti ini. Nah, saya letak di atas papan nih. Jadi ring nomor 1 di sini, ring nomor 2 di sini, ring olinya di sini. Kenapa? Biar nggak kebalik-balik. Dan yang atas seperti ini, yang bagian atas itu tetap menghadap ke atas. Begitu juga dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, langsung kita buka aja. Nih, kita buka taruh sini. Jadi ingat nanti ini hadapnya yang nomor 1 paling atas gitu. Karena ya, ini boleh ya. Piston itu dia ada ini ya, ada yang piston yang kedua ini biasanya sini tuh agak tajam gitu. Yang pertama itu enggak tajam. Ini kompresi 1 kalau saya, ini kompresi 2 yang ini. Oke. Kita buka dulu semua ya. Oke, di sini. Oh, yang kecil ini belakangan aja. Nah, ini terasa dia. Ini agak tajam dia, agak tajam. Digini kan agak tajam dan ini juga agak tajam. Tapi kalau yang di atas tadi, yang paling atas itu diginikan nih nggak begitu tajam dia. Nah, pokoknya kalau misalnya nanti penasaran, coba aja gitu. Ini ring pertama nggak begitu tajam, ring kedua ini diginikan tajam. Karena ini ring bilas ya, ring bilas untuk oli. Oke, ring olinya terserah saja, kebalik-balik nggak masalah. Nanti ringnya kita cuci aja, baru pistonnya juga kita cuci, kerak-keraknya kita bersihin. Oke, nanti begitu masang dari sini dulu, ring ini, baru yang ini. Begitu masang kita balik ya. Tapi kalau misalnya kita bongkar, kalau bisa, mana tahu nanti lupa kan, mana ring pertama dan ring keduanya. Ini karena kalau dilihat secara mata, kasat mata dia sama, tapi kalau dirasain bagian tajamnya itu ada. Jadi secara merasakan ketajaman itu berbeda, tapi secara kasat mata dia terlihat sama. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Nah, setelah itu ini kita bersihkan ya. Piston harus bersih. Kerap kecedaan ya kamera nih. Oke bro, tadi kameranya itu terlalu dekat rasanya. Ini bersihkan dulu. Terus ruang bakar juga udah kita bersihkan tadi ya, ruang bakar, silinder bloknya. Ini kita masukkan. Tuh, jatuh pistonnya. Perhatikan ya. Ini udah lapang berarti nih. Nih, kita masukkan. Jatuh. Berarti udah ada kelapangan. Atau caranya gini. Letakkan. Ya, tengah, tekan. Ini digoncang. Nah, itu berarti kalau pistonnya itu udah mulai longgar dengan silinder bloknya. Makanya saya sarankan untuk lemer. Tapi dikarenakan lemer itu kata dia, kata orang yang punya motor, ketahanannya mungkin paling 2-3 tahun nanti kena lagi. Dia lebih memilih untuk ganti blok, ganti piston, dan ini nanti jadi standar lagi. Tapi ya nanti ini untuk kali ini cuman kita ginikan aja, kita bersihkan aja. Oke, paham ya? Seperti itulah gambarannya. Pistonnya sudah sangat-sangat koplak ya, dan ya ketika ini gini, kita gini kan jatuh dia. Ini kalau aku yang punya motor sih wajib lemer aja sih.
karena ya walaupun kita anggaplah lemmer ini hampir 200.000 kan, hampir yang originalnya, sama jasa lemmernya mungkin sekitar ya 40 ribuan. Tempat kita tinggal tuh beda-beda, mungkin beda harga gitu kan. Jadi menurut saya kalau cuman lemmer tuh kira-kira 200 ribuan, itu ya udah mendingan lemmer aja tapi tahan 2 atau 3 tahun. Kita bisa hemat daripada kita beli blok. Tapi kalau memang orangnya kepuasan, ya sekali lagi ini kepuasan. Kalau emang orang pengen betul-betul puas, ya ini diganti baru, standar lagi, enak lagi. Oke, itu aja. Buat yang penasaran gimana cara buka klepnya, ya ini cara kita ya, ini cara kita. Kalau cara yang senior ada yang lebih bagus atau ada yang lebih mudah, silahkan. Kita sini nggak menggurui, kita hanya ingin belajar ya. Cara kita seperti ini. Ini kita kasih kain, udah kita bersihkan tadi, udah kita sapu ya semennya. Setelah itu di sini ini kita ganjel kain seperti ini. Oke, ganjel kain seperti ini, ya kan. Baru ini kita letakkan. Setelah itu ya, kalau saya kebetulan ada kunci ini ya, kunci sok 12 tapi yang agak panjang seperti ini ya, bisa kita gunakan. Caranya ini kita gunakan kaki kita gunakan kaki. Setelah itu ini kita letakkan di sini ya, nampak ya, diletakkan di klepnya ini, baru di tokok, di impact. Nah, kebuka kan. Setelah itu ini pelajaran penting juga, usahakan per ini kuku klepnya ini dicepetkan di ya, per kuku klepnya ini dicepetkan di sini. Per kuku klepnya dicepetkan di per. Oke. Ya, ini kita cepetkan di per. Nah, tujuannya apa? Ini untuk menghindari ya tersipak lah atau kehilangan. Pokoknya intinya ben nggak hilang aja udah. Sebelah lagi ya. Oke. Sekaligus perhatikan ini per yang agak-agak rapat. Fokus. Kamera nih. Nah, per yang agak-agak rapat gini ini nanti di bawah posisinya. Setelah itu ini kita masukkan lagi seperti yang tadi. Nah, kita letak gini pun nggak akan lepas dia. Ini dia klepnya, fix. Ini klep masih bagus ya, klep masih bagus, cuman settingnya aja kotor. Nah, ini dia, ini klep bagus ya, ini klep bagus. Fokus. Bagus ya, tapi payungnya ini udah tipis, payungnya udah mulai tipis. Sebaiknya diganti, karena nanti ini disekir lagi kan, nanti semakin tipis dia. Sebaiknya diganti, sebaiknya. Tapi untuk lebih memastikan, coba dibersihkan dulu kerak-keraknya. Setelah kerak-keraknya dibersihin, baru nanti kita cek lagi ya, apakah mesti ganti klep atau enggak. Oke, jangan lupa like video ini jika kalian suka. Komen juga di bawah jika ingin ada yang ditanya-tanyakan, atau kalau misalnya nanti butuh dibuatkan videonya, kalau pas ada pekerjaan lagi, ada garapan lagi, kita buatkan videonya. Setelah itu, kalau suka dengan channel ini, mohon dukung channel kita dengan cara subscribe. Semoga nanti kita bisa buka bengkel sendiri ya. Doain aja, semoga ada rezeki. Oke, untuk ini itu dulu, nanti kita bersihkan, kita sekir, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke bro, jadi ini kondisi yang udah kita bersihkan, klepnya udah bersih, dan juga ruang bakar nih, kubah headnya ini juga udah bersih. Nah, di sini saya tadi ada kelupaan ya, ternyata untuk botol klepnya itu udah mulai kena ya, Kita lihat, ini
kalau ngetes botol klep udah goyang atau belum, itu jangan terlalu tinggi gini. Kalau terlalu tinggi seperti ini, udah pasti nih klepnya goyang ya. Coba didekatkan seperti ini, baru kita goyang. Ya, perhatikan ini klepnya, jangan ini ya. Perhatikan klep. Ya, udah goyang ya, parah ya. Nah, ini nggak goyang ya. Dekselnya ini, nah, silinder kopnya ini nggak goyang. Ini goyang sekali klepnya dalam nih. Kalau kita lihat dari sini, nah, dari nggak fokus. Kalau dilihat fokus. Nah, kalau dilihat dari ininya, ini belum terlalu nggak aus banget gitu ya. Digini kan juga masih lancar jaya. Cuman memang ini itu udah goyang. Kalau gini ini nampak ya, nampak. Bukan muter. Ini goyang. Digoyang ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah ya. Goyang. Begitu juga dengan klep minyak. Nih ya. Oke. Ini coba kita lihat. Ya, goyangnya parah ya. Bagusnya sih diganti nih botol klepnya. Udah kadang dibersihkan baru ketahuan. Ya, goyang. Lihatlah goyang. Batang klep masih ya masih bagus ya, nggak ada keausan. Selanjutnya ini, aduh iya toh ya. Ini juga payungnya ini udah mulai tipis ya, ini udah mulai tipis ya. Udah mulai tipis. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, ini agak tebel kan, bagian luarnya ini agak tebel. Nah, ini agak tebel. Sementara kalau yang ini udah tipis. Takutnya nanti waktu di sekir ulang, nah itu ada ini makin habis, makin terkikis. Nanti dibawa jalan ya katakanlah 2 bulan 3 bulan, takutnya ini bocor lagi gitu. Harusnya sih diganti. Oke coy, lanjut ya. Ini lanjut garapan Shogun 125 RR Shogun Robot. Ini klep udah kita sekir. Sekarang udah hampir jam 6 ya. Kesorean karena ini siapnya aja jam 5 nih. Motor siap jam 5. Botol klep ini siapnya jam 5. Setelah itu tambah lagi kita nyekir klep kan, karena habis di botol ini nyekirnya agak lama. Oke, hasil sekiran udah nampak ya, bersih. Tak cukup klepe. Ini klepnya. Ini klep yang masih standar. Maksudnya standar tuh masih orinya ya, masih bawaan motornya gitu. Nah, ini klep mereknya NPP. Kebetulan ya Suzuki ini kalau di tempat-tempat Cina itu agak susah ya cari yang originalnya. Sebenarnya orangnya maunya tetap original, tapi ya gimana lagi, udah nggak bisa lagi klep yang itu dipakai. Ini kalau sekilas, nah ini nampak ya tebel ya, nampak agak tebel ketimbang yang aslinya. Saya ambil dulu yang aslinya. Nah, ini yang aslinya. Ini udah tipis sekali ya. Ini udah tipis sekali. Sedangkan yang ini masih tebal. Itu dia. Itulah kenapa kita sarankan untuk ganti klep. Walaupun orang minta yang asli, tapi karena yang asli itu nggak ada, kita kasih yang KW ya. Tapi KW-nya NPP gitu. Sama ini. Jauh beda ya. Punggungnya ini. Waduh, terjatuh pula. Oke, ini mau kita rakit klepnya. Setelah itu kita cek bocor atau enggak. Kalau masih bocor kita sekir lagi. Kalau udah nggak bocor berarti udah mantap. Bro, kita lanjut ya, lembur. Jadi ini udah disekir. Tadi udah sempat sekir juga tapi masih bocor. Ini udah disekir ulang ya. Oke, kita coba lagi. Ingat bersih, nggak ada rembesan bahan bakar. Kita isi dulu klep yang bagian X.
isi. Oke, cukup ya. Intinya itu kalau ngisi bagian sini itu udah kerendam air, kerendam minyak itu udah pas tuh, udah mantap. Dan perhatikan nggak ada yang rembes ya. Fokusnya goyang. Oke, nggak ada yang rembes. Nah itu saking penuhnya sampai tumpah deh, nggak ada yang rembes, mantap. Sekarang klep yang satunya lagi, klep ini ya. Oke. Woi. Nah, udah aman ya. Nggak ada yang rembes. Berarti sekiranya udah mantap. Oke, tinggal kita cuci nokennya sama pelatuknya. Kita pasang. Piston juga nanti kita pasang. Oke guys, sekarang udah jam 12 malam ya. Motor udah selesai. Tadi lama karena ngakali ngakali setelan tensioner. Nah ini ya motornya. Sorry ya untuk gimana kondisi kondisi stang seher nggak kita tunjukin, karena tadi waktu habis maghrib tuh langsung hujan lebat, jadi motor langsung dimasukkan, langsung kita pasang. Oke, ini piston nggak ganti ya, piston nggak ganti, masih pakai piston yang tadi yang udah oblak. Kita hidupin ya. Nah, suaranya itu kalau langsam. Oke ya, ini tadi untuk ngecek oli udah naik atau belum, ternyata oli udah naik. Kayak gini suaranya kalau langsam. Awalnya nggak mau langsam dia, langsam itu mati. Kalau sekarang udah mau langsam, tapi kalau digas pistonnya suaranya kuat sekali. Kalau langsam aman, tapi kalau digas ya, itu suara piston karena memang suara dari sini. Dan asapnya baru ketahuan ngasap, karena kata abang tuh kan memang oli belum sebulan, tapi olinya itu waktu dibuka itu tinggal kira-kira 1 gelas. Jadi ceritanya motor ini ngasep tapi nggak kelihatan, olinya habis, dan ketika dibongkar baru ketahuan pistonnya kayak gitu. Dibersihkan, dipasang lagi, jadi bunyi. Oke ya, niatnya kan emang mau ganti blok baru, jadi nggak kita lemer gitu kan, kita pasang aja lagi pistonnya. Ya, hidup langsam enak ya, langsam udah enak. Tuh lampunya nggak kedip-kedip, langsamnya udah enak. Suara langsam juga halus karena memang piston tuh kerjanya nggak banyak. Tapi kalau digas nah kedengeran ya suara pistonnya tuh. Bukan suara klep ya, itu suara piston. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.